Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini ya. Jadi insya Allah kita akan selesai jam 9 ya, atau mungkin jam 9 kurang ya. Jadi kita hanya membahas sedikit review materi yang kemarin dan ada beberapa materi yang memang perlu kita ketahui ya. Nah, kemarin di minggu kemarin ya kita itu kan sudah bahas tentang beberapa jenis profesi ya kalau di dalam bahasa Arab. Nah, jadi di dalam bahasa Arab itu memang gender itu sangat dibedakan ya antara gender yang laki-laki dan perempuan. Nah, ini pun juga berlaku terhadap beberapa profesi tertentu ya. Jadi misal katakanlah kalau kita ya guru misal ya guru itu ya dia bisa laki-laki bisa perempuan misal ya. Teacher misal, teacher itu ya dia bisa boy, bisa girl misalnya, bisa man atau woman, dia bisa laki-laki atau perempuan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab kan nggak kayak gitu kan. Jadi beberapa profesi itu dia ada versi gender laki-laki dan gender perempuan gitu ya. Misal kalau guru laki-laki gitu ya, guru laki-laki itu adalah mudaris. Kalau guru perempuan mudarisah, karena biasanya yang menunjukkan itu adalah perempuan katakanlah ya, itu biasanya di-ending dengan tak marbutoh gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian memperhatikan dari awal gitu ya, dari awal kuliah bahasa Arab ya, itu insya Allah udah paham ya. Jadi saya nggak perlu bilang muzakkar itu apa, mu'annas itu apa ya. Nah, oke, jadi ada kosakata sendiri gitu ya. Jadi untuk dosen laki-laki, misal pengajar laki-laki, pengajar perempuan itu sudah ada kosakata sendiri. Nah, biasanya untuk merubah ini gitu ya. Kadang kita kalau untuk hafalan gitu ya, misal ini mudaris, mudarison, mudarisah kan kadang kelamaan ya. Katakanlah kan harus banyak vocab atau kosakata yang harus kita hafalkan. Nah, biasanya kalau untuk kosakata yang terkait dengan profesi itu biasanya ketika dia muzakkar atau laki-lakinya dia adalah domah tanwin mudarisun, maka versi mu'annatsnya itu biasanya dari domah tanwin berubah jadi fathah misal ya, baru ditambah takmar butoh itu biasanya seperti itu. Misal mudarisun jadi mudarisah. Nah, terus misal guru mu'allimun misal ya, kalau guru perempuan jadi mu'allimah. Nah, biasanya domah tanwin itu berubah jadi fathah baru tambah tak marbutoh itu biasanya untuk mengenderkan perempuan ya. Biasanya seperti itu. Itu akan lebih cepat daripada kita harus menghafalkan satu-satu gitu ya. Mudarisun, mudarisah, mu'allimun, mu'allimah. Nah, seperti itu. Terus misal untuk murid. Nah, murid itu untuk murid laki-laki dia adalah tilmidun. Kalau untuk murid perempuan dia adalah tilmidatun ya. Nah, terus misal katakanlah pelajar atau mahasiswa itu adalah tolibun ya kalau laki-laki, maka kalau untuk pelajar atau mahasiswa yang perempuan dia namanya tolibatun. Terus misal dokter laki-laki tobibun, misal kalau dokter perempuan tobibatun. Nah, terus ustadz misal ustadzun, tapi ustazah itu kan pasti perempuan ya. Dan ada banyak lagi yang lain ya, misal insinyur, muhandis, kalau insinyur perempuan muhandisah. Nah, seperti itu ya. Kemarin kan kita sudah sempat bahas, nanti beberapa kosakata mungkin bisa dirubah, bisa dipelajari sendiri ya. Nah, muwadofun, pegawai laki-laki, kalau pegawai perempuan muwadofah. Nah, itu adalah secara umum ya. Apa ini kaitan dengan materi kali ini? Ya, pasti gitu ya. Nah, oke. Kita akan ke kosakata keluarga. Nah, oke, keluarga dalam bahasa Arab. Nah, jadi gini.
kita ambil yang sekiranya familiar saja ya. Familiar dalam arti adalah anggota-anggota yang memang umum saja ya. Kita ambil dari ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, suami, dan istri. Gitu aja ya. Kita nggak usah terlalu banyak kosakata gitu ya. Nah, oke. Ada beberapa kosakata yang perlu kita ketahui dan perubahannya ya. Jadi ayah atau bapak itu bahasa Arabnya adalah abun ya. Terus ibu itu umun. Miss, kenapa kok ibu itu kan umi misal, bapak kan abi. Nah, nanti kita akan lihat perubahannya ya. Kenapa kok yang awalnya bapak itu adalah abun, dia berubah jadi abi. Yang ibu itu adalah umun, kenapa dia bisa jadi umi? Gitu ya. Nanti kita akan baca. Saudara laki-laki misal, anak laki-laki ibnu, anak perempuan bintun misal. Terus saudara laki-laki ahun. Kenapa kok saudara laki-laki itu ahi? Gitu kan. Mungkin kalian sudah familiar dengan kata ahi, uhti misal. Saudara perempuan itu uhtun, tapi kenapa jadi uhti misal? Ya. Suami zaujun, istri zaujatun misal, kakek jadun, nenek jadatun. Kalau kita sering mungkin di sekitar kita ya, mungkin kalian familiar lah dengan kata abi, umi gitu ya, ahi, uhti misal. Nah itu kok kenapa bisa jadi itu? Padahal bahasa Arabnya kan bukan itu kan. Kalau sebagai kata dasar ya, kalau kita berbicara sebagai kata dasar ya. Nah sebenarnya kata ahi, uhti, abi, umi itu sebenarnya sudah mengalami perubahan. Apakah dalam kata itu dalam bahasa Arab bisa berubah? Oh bisa. Kayak bahasa Inggris sih sebenarnya ya. Jadi ketika misal apa dia bisa berubah gitu ya. Verb aja dia bisa berubah gitu kan. Nah. Oke, jadi perubahannya adalah ini ya. Jadi ketika kita ingin membentuk, kita ambil yang simpel dulu aja ya. Nah, ini adalah salah satu kata ganti, kepemilikan ya. Anak itu saya. Nah, ketika kita ingin mengubah kepemilikan ya, misal katakanlah gini. Saya mempunyai adik laki-laki bernama misal Ahmad. Ya. Adik saya laki-laki misal saya memiliki seorang adik laki-laki bernama Ahmad misal. Berarti intinya bahwa dia punya adik kan namanya Ahmad. Nah, misal kalimat kedua. Nama adikku, nama adik laki-lakiku adalah Ahmad. Secara esensi makna kan sama bahwa ya aku tuh punya adik namanya Ahmad gitu kan. Nah, jadi kepemilikan itu lebih ke kayak misal gini ya, buku. Misal saya memiliki buku. Bukuku kan sama saja kan. Saya memiliki buku dengan bukuku kan. Lebih ke cuma kepemilikan, tapi sebenarnya esensinya sama kan. Cuman kalau saya memiliki buku, saya di sini kan berperilaku seperti subjek ya. Subjek, pelaku ibarat kata ya. Nah, terus beda cerita kalau misal bukuku. Berarti ya buku ini milikku kan. Jadi ku di sini itu bukan ku yang subjek kan, tapi ku kayak yang dikenai apa ya? Bukuku gitu ya, buku milikku gitu ya. Nah, jadi secara esensi sebenarnya sama-sama ya punya. Cuman kayak misal kita bukuku, bukumu, bukunya. Jadi kayak kepemilikan seperti ku, mu, nya, apalagi ya, nya mereka misalnya seperti itu ya. Jadi ketika kita ya ada satu kosakata ya, salah satu kosakata keluarga, kita ingin menjadikan itu adalah kepemilikan kita atau menjadikan posesif gitu ya. Nah, perubahannya adalah kata benda itu. Kata benda itu enggak cuma benda mati ya, bisa benda hidup ya. Misal, kolamun. Kolamun itu adalah pulpen. Kalau saya ingin merubah menjadi pulpenku, maka huruf domah tanwin dirubah jadi kasroh tambah ya. Dia akan jadi posesif. Berarti yang awalnya kolamun katakanlah, dia adalah pulpen. Ketika saya ingin menyebutkan pulpenku, maka ya domah tanwin dirubah jadi kasroh baru tambah ya, jadinya kolami. Misal, buku adalah kitabun. Kalau bukuku berarti kitabi.
Nggak semua materi saya tuliskan di PowerPoint ya, jadi memang kita yang harus mendengarkan. Terus misal ayah itu tadi apa? Abun. Nah, berarti kalau kita sesuaikan di sini domah tanwin ya dirubah jadi kasroh plus ya sukun, maka jadinya adalah abi. Berarti abi itu apa? Ayahku. Jadi ketika kalian sebenarnya mungkin familiar ya kalau untuk keluarga kita ya, kita ngambil abi gitu ya, berarti ayahku gitu. Terus misal ibu adalah umun ya, domah tanwin gitu ya. Nah, di situ ada umun domah tanwin, maka kita harus rubah ya menjadi kasroh plus ya sukun, maka nanti jadinya apa? Umi kan. Nah, jadi abi itu ayahku, umi itu ibuku. Terus misal ahun. Ahun tadi apa? Saudara laki-laki. Kalau saudara laki-lakiku berarti ahun nanti berubah jadi ahi. Uhtun misal tadi ada kan saudara perempuan itu uhtun. Kalau saudara perempuanku berarti jadinya uhti. Jadi seperti itu jadinya. Ya. Terus mungkin kalian sangat familiar dengan kata binti. Dari kata binton. Binton itu adalah anak perempuan. Ya, terus kita rubah jadi kepemilikan, maka domah tanwin ya hilang, rubah jadi kasrah plus ya nanti jadinya binti, anakku ya, jadi kayak perwalian gitu ya, anak perempuanku binti. Nah, seperti itu adalah dasar. Oh, jadi ketika kalian menemukan kata benda ya, ibarat kata ya, kata benda itu bisa orang ya, orang atau mungkin pokoknya bisa benda ya, apa ya, benda mati ya, mungkin bisa benda mati, benda ataupun orang gitu ya. Nah, itu ketika kalian rubah ya, itu biasanya dia jadi ko gitu ya. Kayak seperti kalau kalian familiar dengan kata habibi sebenarnya. Habibi itu adalah kekasihku sebenarnya ya. Nah, oke, itu adalah yang paling dasar. Nah, terus ya kita akan belajar sedikit di sini. Mungkin kalian masih ingat, ya mungkin kita di dua minggu yang lalu kita sudah bahas tentang yang namanya mu'annats dan muzakkar untuk kata tunjuk. Nah, kita akan singgung sekilas. Nah, oke, mungkin kalian masih ingat bahwa kita pengen menunjuk ini itu, ya ini atau itu misalnya kalau dalam bahasa Arab ya kita singgung sedikit. Jadi gini, ya. Ketika kita ingin menyebutkan ini gitu ya, ini untuk apa ya, kayak tadi saya bilang bahwa ada benda yang memang dia di laki-lakikan atau diperempuankan ya, biasanya ya, tapi enggak semuanya, tapi biasanya memang kata benda yang dia perempuan ya, dia mu'annats itu biasanya dia di ending tak marbutoh, sorry. Nah, sedangkan muzakkar dia itu umumnya itu adalah domah tanwin untuk endingnya umumnya, tapi ada beberapa perkecualiannya. Misal gitu ya. Mungkin masih ingat pas zaman awal kita bahas tentang kosakata kata kerja gitu ya. Bukan kata kerja ya, kata benda yang ada di sekitar kita misalnya. Kayak kata faslun, kelas, itu adalah muzakkar. Misal kursiun, muzakkar. Terus yang mu'annas apa, Miss? Yang biasanya endingnya tak marbutoh. Misal kata apa? Suratun misal gambar. Terus apalagi ya, madrasatun sekolah. Nah, itu adalah mu'annats ya. Nah, terus ketika saya pengen
Tapi tidak hanya kata benda, tapi bisa orang juga bisa ya. Misal nama yang pasti muzakkar ya, misal Ahmad, misal Zainal, misal Mahmud, Mahfud, Abdullah, Muhammad. Nah, itu pasti muzakkar kan, pasti laki-laki. Nah, kalau nama yang mu'annats ya berarti yang nama yang perempuan. Misal siapa? Oh, misal Aisyah, Hafsah, Aminah, terus Mahmudah misal. Nah, ketika saya ingin menyebutkan misalnya ini kelas misal, oh kelas itu faslun muzakkar, maka saya pakai hadza faslun, dzalika faslun, karena ya hadza dzalika itu muzakkar, maka benda yang mengikuti kan harus muzakkar. Sama halnya ketika saya ingin menyebutkan nama orang ya, hadza Ahmad. Oh, hadza itu muzakkar laki-laki, Ahmad laki-laki. Hadza Ahmad. Dzalika Ahmad. Terus kalau misal saya ingin menyebutkan katakanlah benda yang perempuan, misal oh hadihi madrasatun. Ini sekolah. Hadihi Aisyah misal. Ketika saya ingin menyebutkan Aisyah, Aisyah perempuan misal. Tilka Aisyah. Hadihi Hafsah misal. Oh, tilka Aminah. Nah, jadi intinya bahwa esensinya bahwa segala jenis kata benda, baik itu orang ataupun benda mati, dia harus mengikuti apakah dia mu'anats atau muzakkar. Jadi harus sama-sama sinkron ya. Kalau dia mu'anats semua, muzakkar semua. Nah, intinya itu. Mungkin kalau kalian dari awal menyimak, oh ya gitu, pasti seperti itu. Karena nggak semua materi saya tuliskan di PowerPoint ya, karena untuk ngetik fontnya Arab itu susah banget ya. Jadi saya lebih senang ngomong gitu ya, dengan ngomong. Nah, oke, misal. Terus apa yang harus kita hafalkan lagi? Nah, ketika kita ingin menyebut profesi orang nih, atau nama orang gitu ya. Nah, kita bisa memakai kata huwa. Huwa itu dia laki-laki, hiya itu dia perempuan. Ya, sama halnya kayak sebenarnya ya kayak bahasa Inggris ya, ada she, ada he, sama. Ya, ana itu saya, dia laki-laki huwa, dia perempuan hiya. Nah, misal kita ingin memperkenalkan keluarga kita ini misal gitu, atau memperkenalkan teman kita. Nah, ketika kita ingin memperkenalkan orang ya, ketika dia adalah laki-laki maka pakainya ismuhu. Ketika perempuan ismuha, hanya agak panjangnya pakai alif. Nah, terus bagaimana ya kalau kita ingin membuat satu kalimat sederhana saja kalau di dalam bahasa Arab. Nah, ini. Oke. Misal di sini ada kata seperti saya bilang tadi abi, berarti ayahku ya, atau ayah saya. Abi ismuhu. Oh, kenapa Miss pakai ismuhu? Karena tadi ismu itu namanya untuk laki-laki, gitu ya. Jadi bakal ibarat kayak his father gitu ya. Namanya tapi laki-laki. Abi. Oh, ayahku. Berarti kan gendernya adalah muzakkar kan laki-laki kan. Maka ismuhu berarti ya namanya laki-laki. Terus ayahku namanya Ja'far. Abi ismuhu Ja'far. Ayahku bernama Ja'far. Dia seorang guru. Nah, kenapa pakai wa? Wa itu di sini wa ya. Wa itu dan maksudnya. Dan ini optional, nggak harus ada sebenarnya. Dia seorang guru. Dia siapa? Ya Ja'far, Pak Ja'far misal. Oh, dia. Berarti kita pakai kata wa karena dia laki-laki kan. Nah, terus seorang guru misalnya. Seorang guru itu apa? Oh, guru itu adalah bisa mudaris, bisa mudarisa. Oh, karena di sini Pak Ja'far laki-laki, dia laki-laki, maka kita menggunakan mudaris. Kalau misal kita ganti, ibuku namanya Aisyah, dia seorang guru. Ya udah, berarti kita tinggal ganti Ummi ismuha Aisyah, hiya mudarisah. Jadi tinggal diganti sebenarnya.
Tapi kalau mau dari awal paham konsep, insya Allah gampang ya. Jadi paling nanti pola soal kita paling cuma kayak gini, terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, paling cuma sebaris gitu aja, atau mungkin translate atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, terus Umi ismuha, misalnya ibuku bernama atau ibuku namanya ya, Umi ismuha Sarah misalnya, Sarah. Oh, ibuku bernama Sarah. Dia ibu rumah tangga. Nah, dia ini di sini berarti kan dia perempuan. Maka kita pakainya hia. Ya. Terus ibu rumah tangga apa? Robatul baiti. Ini sudah ada di beberapa kosakata yang profesi tadi ya. Nanti bisa dibuka. Nah, kalau misal kita ganti Miss, oke, mau diganti misal Umi ismuha Aisyah, boleh. Ibuku bernama Aisyah. Dia guru misalnya, udah kita tinggal ganti hiya mudarisah, selesai. Jadi konsepnya ketika dia muzakar semua, mu'anas semua. Kayaknya cuma simpel kayak gini doang. Tapi nanti kalau udah masuk soal ya harus diperhatikan. Nanti insya Allah saya akan gunakan nama yang jelas ya. Dalam artian nama-nama yang memang jelas ya. Nah, jadi biar nggak bingung ya. Jadi nanti untuk misal ketika mentranslatekan itu juga harus kalian bisa kasih kurung bahwa dia itu laki-laki, dia PR gitu ya. Maksudnya dia perempuan. Jadi biar jelas ini. Nah, terus ini bisa kalian modifikasi ya untuk nama misal atau untuk profesi, asalkan yang ngikuti mu'anas semua, muzakar semua. Kalau misal anggota keluarga mau saya ganti Miss boleh, kalian misal mau ganti akhi boleh. Ya. Kalian mau ganti kata uhti boleh. Atau mungkin kalian mau ganti nama apa ya, kakek atau nenek ya, nanti jadi atau jadati gitu ya. Dari kata jadun berarti kalau kakekku berarti jadi. Kalau nenek itu jadatun, maka kalau nenekku jadati. Nah, ya udah tinggal di otak-atik aja ya. Nah. Oke, jadi itu adalah prinsip dasar. Nah. Terus kita akan ke sini ya untuk yang terakhir. Nah, tadi kan kita sudah memahami konsep. Nah, oke, kita akan ke sini. Oke, di sini ya ada ada apa ya? Bukan perkenalan ya, ada ilustrasi sebenarnya ya. Jadi kayak gini, kita akan baca pelan-pelan ya. Nah, di usroti itu keluarga. Kalau usroh ya usroh. Kalau usroti berarti keluargaku. Nah, oke, di sini ada kata bukan kata ya, di sini ada Ali dan Amar ya. Ya, di sini Ali bilang assalamualaikum. Amar bilang waalaikumsalam. Nah, terus kita harus tahu kenapa di sini pakai hadihi, karena di sini adalah mu'anats ya. Kita lihat benda yang mengikuti hadihi itu apa? Oh, suratun itu gambar, dia adalah mu'anats, akhiran tak marbutoh ya, berarti hadihi suratun. Ini adalah foto, ini adalah gambar. Terus kata usroti itu keluargaku, dari kata usrotun. Nah, ini ya. Ini dari kata usrotun itu adalah keluarga. Oh, kalau keluargaku kayak tadi saya bilang domah tanwin dirubah jadi kasroh baru ditambah ya, dia jadi ku ya. Hadihi usrotu. Hadihi usratun usroti misalnya, atau mungkin hadihi suratun usroti misal ya. Ini adalah gambar atau ini adalah foto keluargaku. Terus Amar bilang Masya Allah. Terus Amar tanya, man hada? Man itu siapa? Hada itu ini. Berarti kalau kita lihat kayak tadi saya bilang, hada itu kan merujuk ke muzakar kan. Berarti yang ditunjuk itu pasti laki-laki. Nah, oke. Terus ada tambahan juga. Ayahku itu bisa pakai walidun. Terus kalau ayahku jadinya walidi. Ibu itu bisa pakai walidatun. Kalau ibuku berarti walidati, ya.
intinya sama, cuman mungkin lebih familiar kata abi sama umi mungkin. Nah, oke, hada walidi, ini adalah ayahku, Adnan. Nah, ini ayahku namanya Adnan. Nah, huwa muhandis. Nah, di sini Adnan ini kan ayahku Adnan. Oh, berarti kan pasti laki-laki kan. Terus kita pengen memberitahukan dia itu seorang apa misal. Oh, karena Adnan itu laki-laki, berarti kita juga pengen menunjuk bahwa dia laki-laki kan. Maka kita pakai huwa. Huwa muhandis, insinyur. Kalau tadi di profesi ada muhandis, muhandisah. Oh, karena ini ada laki-laki berarti muhandis. Kalau misal kita pengen ganti dia seorang guru, ya udah berarti ya huwa mudaris, selesai. Oke. Terus misal di sini Amar tanya lagi, waman hadihi. Dan ini siapa? Berarti yang ditunjuk itu kan hadihi, berarti kan ini, tetapi mu'anas, perempuan. Berarti yang ditunjuk itu mungkin gambar perempuan. Ada gambar atau foto wanita misalnya di gambar. Ali menjawab, hadihi walidati. Kayak tadi saya bilang, ibu tuh bisa walidatun. Kalau ibuku berarti walidati. Hadihi walidati. Oh, ini adalah ibuku. Saidah namanya ya. Dia seorang dokter. Oh, karena Saidah Saidah itu adalah perempuan mu'anats. Berarti kan kita butuh berarti ya dia perempuan kan. Maka kita menggunakan kata hiya. Dokter itu apa? Dokter bisa tobibun, bisa tobibatun kan. Oh, karena ini perempuan Saidah ya, maka kita menggunakan tobibatun. Kalau misal ibuku Saidah itu bukan dokter misal, dia misal guru, ya udah kita tinggal ganti hiya mudarisah. Tinggal kayak gitu aja sebenarnya. Terus Amar tanya lagi, waman hada. Dan ini siapa? Hada ahi. Tadi saya bilang dari kata uhtun, ahun. Oh, terus dirubah jadi kasroh plus ya, dia jadi ku ya, berarti dia saudaraku. Ya, saudara laki-laki itu bisa adik, bisa kakak gitu ya. Nah, ini saudaraku atau saudara laki-lakiku Isa. Oh, namanya Isa. Dia mahasiswa. Oh, Isa itu kan laki-laki, berarti dia ya berarti pakainya kan huwa. Berarti huwa tolibun. Mahasiswa kan bisa tolibun, bisa tolibatun. Karena ini Isa laki-laki, memakainya juga huwa, ya maka dia tolibun. Terus Amar tanya lagi, waman hadihi, lalu ini siapa? Nah, oh hadihi. Nah, berarti kan kalau yang ditunjuk hadihi, berarti dia mu'anas kan, perempuan kan. Hadihi uhti misal. Oh, uhti di sini, berarti kan saudaraku perempuan ya, dari kata uhtun. Nah, dirubah jadi kata uhti. Ini adalah saudariku perempuan. Ablah namanya. Nah, dia seorang guru. Dia siapa? Dia ablah. Oh, kan perempuan. Oke, berarti kita menggunakannya apa? Hiya. Dia profesinya apa? Dia seorang guru. Oh, guru itu mungkin dia bisa mu'alim, bisa mu'alimah. Oh, karena di sini perempuan ya berarti mu'alimah. Terus Ali tanya lagi, wahada jadi. Ya. Nah, dan ini, nah terus Ali bilang, dan ini jadi, kayak tadi saya bilang jadun kan kakek. Berarti kalau kakekku, berarti doma tanwin berubah jadi kasroh tambah ya sukun ya, maka jadinya jadi. Ini jadi ya. Nah ini kasrohnya di bawah tasdid. Cuman gini, ada beberapa tulisan Arab. Saya tapi kurang tahu. Ada beberapa tulisan Arab yang ketika dia kayak double harukat gitu ya. Jadi ada kasroh, ada tasdid gitu ya. Itu kan ada yang tasdid di atas, kasroh di bawah kan. Ya maksudnya di bawah huruf hijaiyah pas ya. Tetapi ada juga beberapa yang kasroh itu dia letakkannya di bawah tasdid pas gitu ya.
Tapi kalau kita mungkin lebih familiar ini di bawah sini ya. Jadi biar nggak bingung gitu ya. Nah, oke, wahada jadi ini adalah kakek. Dari kata jadun jadi kata jadi. Terus wahadihi, nah berarti yang ditunjuk adalah perempuan. Dan ini siapa? Jadati, dari kata jadatun. Tadi sudah ada di ini ya, kosakata anggota keluarga ya. Nah, terus Amar bilang Masya Allah. Nah, jadi nanti bisa, soalnya saya kasih teks seperti ini, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bisa. Atau mungkin saya terjemahkan dalam bahasa Arab, itu juga bisa ya. Jadi segala kemungkinan itu pasti ada. Tapi insya Allah kalau kalian mendengarkan, insya Allah paham. Ini sebenarnya sepele ya. Kita cuma belajar sampai kalimat maksimal ya. Kita nggak akan sampai ke paragraf. Nah, oke. Terus saya belum tahu apakah kita UTS online atau offline. Ya, cuman harapan saya sih pengennya offline ya, jadi memang benar ngerjain di kelas. Jadi setidaknya saya tahu, oh ini beneran bisa apa enggak gitu ya. Karena takutnya kalau online nanti niru temennya. Kan sempat sih beberapa kasus gitu ya. Waktu itu pas pandemi masih gencar, akhirnya kita fully online gitu ya. Yang tahun kemarin, tahun kemarin, saya minta bahwa jawaban itu di scan PDF ya, terus dikirimkan ke GC. Waktu itu seperti itu. Lah dikiranya saya nggak buka GC kali ya, dikiranya saya nggak ngoreksi, ya saya buka. Ketika saya buka, saya gini, tiap orang punya tulisan yang beda ya. Tiap orang pasti punya tulisan yang beda. Nggak mungkin lah antara mahasiswa A sama B tulisan Arabnya sama. Tulisan Latin aja beda. Ya, setidaknya pasti beda, apalagi tulisan Arab ya, pasti beda. Kok ini saya curiga, kan waktu itu ada berapa lembar itu ya yang di scan. Halaman pertama lolos, halaman kedua oke, mahasiswa katakanlah 1, 2, 3 lolos, habis itu udah mulai mahasiswa yang lain. Kok saya ragu, kok halaman ketiganya kok tulisan Arabnya sama yang tadi kok sama. Lah dikiranya saya nggak ngoreksi kali ya tetap saya buka, dikiranya saya nggak baca gitu ya saya buka loh, nggak mungkin. Terus saya akhirnya ya udah ketahuan kan nama ini ya saya umumkan di grup ya, intinya bahwa terdeteksi niru temennya, yang niru dan niru akhirnya kena. Terus akhirnya ya saya minus berapa puluh poin ya. Jadi misal UTS katakanlah nilainya 90, akhirnya karena ketahuan itu ya berarti ya kertas yang saya deteksi itu mirip jawaban, nggak punya skor semua. Jadi dia bisa minus berapa puluh poin. Nah, jadi hati-hati. Jadi ya saya pikir sebisa mungkin kerjakan sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Jadi mungkin temennya males. Aku niru dong, misal nomor ini nomor sekian. Akhirnya yang diupload punya temennya, minta kan. Nah, minta. Jadi kan modelnya kan kayak scanan PDF karena tuh gambar kan. Tapi kan ya itu tetap terdeteksi ya. Apalagi kalau mahasiswanya agak sedikit, itu gampang banget. Masa tulisan si mahasiswa A sama B sama. Padahal orang beda ya nggak mungkin kan. Berarti otomatis dua-duanya ini salah. Jadi ya hati-hati gitu ya. Tulisan nggak mungkin mirip ya. Nah, jadi harapan saya sih kalau kita bisa offline, tidaknya kita bisa ngerjain di kelas, saya tahu, oh ini paham apa enggak, ini paham apa enggak. Soal saya nggak jauh-jauh sebenarnya dari PowerPoint, nggak jauh-jauh, kita nggak pakai buku ya, nanti kalian pusing. Ya, kita nggak pakai buku, paling saya ambilkan materi aja. Nah, terus materi kita nggak jauh dari PowerPoint, paling yang saya ubah paling kayak nama, ya pasti saya ubah lah. Jadi nanti ya ini misal kalau kita tatap muka ya, saya tidak masalah, silahkan untuk open book, silahkan. Mungkin nggak open book ya, open note ya, mungkin open catatan ya. Nanti ya ini cuma jaga-jaga kalau misal saya akan kasih keputusan saat nanti jadwal udah keluar, saya minta untuk ujiannya adalah ngerjain di kelas misal. Ya udah kalian bisa persiapkan untuk nyetak PowerPoint ya, dan itu bisa kalian gunakan. Ya, jadi kalau misal ya saya minta bahwa ujian kita di kelas misal, ya udah berarti ya siapkan untuk ngopi PowerPoint. Nanti mungkin saya akan beritahukan misal seminggu sebelumnya sama ketua tolong untuk digandakan. Ya, jadi nggak ada ceritanya kalian ngerjain bukanya HP. Susah loh. Arab ya.
PowerPoint, apalagi bahasa Arab, kalian buka di HP. Kalau beberapa aplikasi mendukung, tulisan bakal kocar-kacir ya. Jadi ya ini misal gitu ya. Gitu ya. Tapi kalaupun online, mungkin soal akan lebih banyak gitu ya. Nah, cuman harapan saya tuh kita bisa ngerjain di kelas, harapan saya. Nah, tapi insya Allah next. Terus untuk penugasan nanti saja ya. Nanti mungkin saya kasih waktu misalnya kelas seminggu sampai 2 minggu ya untuk pengerjaan tugas. Nanti kita ada tugas UTS dan tugas UAS. Nah, itu sih. Mungkin itu saja. Bertanya Bu Tira. Kan? Mau bertanya Bu. Iya. Sebelum UTS atau UAS apa bisa tatap muka 1 apa 2 kali gitu. Kadang kan kalau online kan terkendala sinyal, kadang kan nggak paham apa yang disampaikan. Kan ada yang rumahnya jauh juga dari tower, kadang kan sinyalnya jelek. Gitu. Oke, ya. Insya Allah nanti sebelum UTS ya, kita tatap muka ya. Untuk sebelum UTS kita akan tatap muka. Jadi setidaknya untuk penugasan kita seperti apa ya. Nah, jadi setidaknya ya ketika nanti misal kita ngomong di tatap muka ya kita akan review mungkin materi dari awal setidaknya. Tapi ya enggak terus kita bahas lebih detail, paling pokok-pokok ya misal di materi ini paling kita akan lebih diskusi lebih banyaknya kan di versi mu'anas muzakar ya. Selebihnya masalah kosakata kan nanti hafalan kan ya, hafalan sendiri ya. Saya nggak perlu harus mengajari ini hafalannya apa, ini apa, nggak perlu. Insya Allah ada. Kita sebelum UTS kita akan tatap muka. Oke, mungkin itu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya. Untuk PowerPoint nanti akan saya share di GC dan Telegram. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Kita masih ada materi yang perlu kita diskusi, kita bahas. Kita akan bahas tentang posisi atau letak benda di dalam kalimat. Ya, misal meja di atas. Misal gini aja lah, kursi di samping meja, misal buku di atas meja. Nah, kita akan belajar letak benda dalam kalimat serta tentang kosakata tempat umum ya, misal kayak tempat gitu ya, misal kelas, sekolah, pasar. Nah, kita akan belajar itu. Nah, jadi kita masih 2 meeting. Materi selanjutnya kita akan habiskan setelah UTS. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga selalu sehat ya, jaga kesehatan. Ya, kalau kita sehat, insya Allah kuliah sama kerja juga sama-sama lancar ya. Jadi mohon maaf mungkin Mistera selama pertemuan ini online mulu gitu ya. Sebenarnya materi bahasa Arab tuh nggak banyak sebenarnya ya. Sebenarnya nggak banyak. Nah, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.